Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pancoro Wahyu Bisono. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint hasil kerja saya yang berjudul Masalah Etik, Isu Etik, dan Legal Etik dalam Praktik Keperawatan. Next. Pengertian masalah etik, isu etik, dan legal etik. Masalah etik keperawatan adalah penyimpangan tentang akhlak yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang perawat dalam bertindak atau berinteraksi dengan orang lain, atau dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pasien. Isu etik adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai di hidup kita dalam berkomunitas, antara lain nilai kehidupan, kebahagiaan, keamanan, dan juga pengetahuan. Aspek legal etik keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Next. Pengambilan keputusan dan model penyelesaian masalah etik serta strategi penyelesaiannya. Perawat atau bidan memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan profesional. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan perawat atau bidan dan berlanjut pada diskusi formal maupun informasi dengan sejawat atau teman. Perilaku yang etis mencapai puncaknya bila perawat atau bidan mencoba dan mencontoh perilaku pengambilan keputusan yang etis untuk membantu memecahkan masalah etika. Dalam hal ini, perawat atau bidan seringkali menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan asuhan keperawatan atau kebidanan. Next. Eutanasia, aborsi, transplantasi organ, supporting device. Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani euthanatos. Eu artinya baik tanpa penderitaan, sedangkan thanatos artinya mati atau kematian. Dengan demikian, secara etimologis, eutanasia dapat diartikan kematian yang baik atau mati dengan baik tanpa penderitaan. Klasifikasi eutanasia ada 4. A. Voluntary eutanasia, jika membuat keputusan adalah orang sakit. B. Involuntary eutanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang lain. C. Assisted suicide, bersifat individual yang pada keadaan tertentu dan alasan tertentu menghilangkan rasa putus asa dengan bunuh diri. D. Tindakan yang langsung menginduksi kematian dengan alasan meringankan penderitaan tanpa izin individu bersangkutan dan pihak yang punya hak untuk mewakili. Next. Jenis-jenis eutanasia. Dari cara pelaksanaannya, eutanasia dibagi menjadi 2, yaitu A. Eutanasia pasif, perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidup pasien. B. Eutanasia aktif dan agresif, perbuatan yang dilakukan secara medik atau intervensi aktif oleh seseorang dokter dengan tujuan untuk menghakimi hidup manusia. Eutanasia aktif dan agresif dibagi menjadi 2, yaitu A. Eutanasia aktif langsung ya, dan B. Eutanasia aktif tidak langsung. Dari permintaan atau pemberian izin, eutanasia juga dibagi menjadi 2, yaitu A. Eutanasia sukarela dan eutanasia tidak sukarela. Next. Aborsi.
Jenis-jenis aborsi A. Aborsi spontan atau aborsi alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. B. Aborsi buatan atau sengaja atau kriminalis. Pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. C. Aborsi terapeutik atau medis, pengangguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Next. Transplantasi organ dibagi menjadi 4, yaitu A. Autograf, B. Allograf, C. Xenograf, D. Isograf. Next. Supporting device. Supporting device adalah perangkat tambahan atau pendukung. Jika ditinjau dari segi keperawatan, maka dapat kita simpulkan kalau supporting device itu adalah perangkat tambahan yang digunakan dalam dunia kesehatan pada para perawat dalam melakukan praktik. Next. Prinsip-prinsip legal etik dibagi menjadi 8, yaitu A. Otonomi, B. Berbuat baik, C. Keadilan, D. Tidak merugikan, E. Kejujuran, F. Menepati janji, G. Kerahasiaan, dan H. Akuntabilitas. Next. Landasan aspek legal keperawatan. Aspek legal keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.